Oke teman-teman, kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Dua belas ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi ya Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke. Ini Rasul Paulus suratnya ya. Rasul Paulus pelayanannya dahsyat, surat-suratnya semua dahsyat. Ini hamba Tuhan kelas super tinggi ya. Nah, Rasul Paulus kan ngomong gini. Tuhan ngomong ya sama Rasul Paulus ya. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi Tuhan ngerem memberi kasih karunia kepada Rasul Paulus ya kan? Cukup, gak boleh lebih lagi gitu loh. Kalau kita kan bener-bener butuh ya. Beda kalau sama Rasul Paulus yang udah kelas wahid, cukup. Wih, ini udah kelas wahid kayak gimana sampai cukup gitu. Tuhan sendiri ngerem ngasih gitu ya. Nah, ternyata cukupnya ini mengandung arti ada hubungannya dengan yang bagian B-nya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Tuhan ngomong, jadi tak stop nih kasih karuniaku kepadamu. Ya. Sebab waktu tak stop, posisimu itu di posisi lemah. Jadi enggak dibantu lagi sama kasih karunia. Di posisi lemah. Nah, waktu manusiamu di posisi lemah, di sana kuasa Tuhan itu sempurna ngalir. Nah, itu yang dahsyatnya. Jadi, saking Rasul Paulus itu ya, pengertian ketaatan dia sama firman, sampai menurut saya mentok loh. Sampai Tuhan aja ngerem kasih karunia, cepet. Supaya manusiamu itu tetap lemah posisinya. Kalau disokong lagi, bisa bangkit manusiamu. Kuasa Tuhan gak sempurna. Gitu loh. Nah, ini hebatnya Paulus. Jadi stop kasih karunia. Sampai di sini aja. Jadi itu Rasul Paulus dalam keadaan lemah banget gitu. Manusianya, ya, manusianya kita ngomong ya, lemah. Sampai dagingnya itu kelojotan sekarat mungkin kalau aku ngomong ya, tanda petik. Nah, di sana ketika dagingnya, manusianya lemah, Tuhan ngomong, lah itu kuasa Tuhan sempurna. Jalan. Nah, jadi kita lihat dari ayat ini. Jadi, musuhnya, penghalangnya kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Itu kekuatan manusia kita rupanya yang menghalanginya. Jadi itulah kekuatan manusia. Harus dilemahkan. Baru kuasa Tuhan ngalir. Nah, jadi pertanyaannya. Kekuatan manusia itu di mana? Yang harus dilemahkan. Ya kan? Supaya kita ini hidup menang. Menang kenapa? Kuasa Tuhan ngalir. Kalau kuasa Tuhan ngalir kan mujizat terjadi, apapun bisa terjadi. Tapi syaratnya kita harus lemah. Manusia kita. Nah, lemahnya itu apa? Manusia itu kekuatannya apa yang mau dilemahkan? Nah, ternyata ada hubungannya dengan sesi-sesi yang kemarin. Kekuatan manusia itu adanya di pikiran. Gitu loh, di pikiran. Di pikiran loh. Ya. Bukan di kekuatan fisiknya, bukan. Gitu loh. Kekuatannya ada di pikiran. Nah, kita udah tahu pikiran manusia yang supply itu dari hati. Gitu ya. Nah,
Jadi kekuatan manusia itu di pikiran adalah pola pikirnya. Ini yang paling susah dirubah. Ini kuat banget pola pikir yang lama kita itu, yang disuplai dari akar yang lama. Ya, itu susah banget. Pokok begitu ada kejadian, otak kita memprosesnya, respon kita ya seperti itu. Karena belum diubahkan. Pokok begitu kejadian ini, respon kita tetap masih itu, nggak diubahkan. Itu kuat sekali. Itu yang namanya kemapanan. Udah enak pikirannya, percayanya sudah gini. Kita itu begitu loh. Coba, ada respon ini pasti ini keluarnya. Selama belum dirubah. Lah, kalau enggak tahu firman, kalau Tuhan enggak rubah, enggak tahu kebenaran, ya gimana rubahnya? Pola pikirnya tetap, dan itulah pola pikirnya kekuatan manusia. Jadi Tuhan mau beracara, tes masuk enggak bisa. Firman, dengar sih dengar, bekerja enggak bisa, kehambat di pola pikirnya yang belum berubah kekuatan. Makanya kadang orang itu perlu berubah, ada kerendahan hati, nggak merasa benar. Kalau merasa benar, ya pikirannya benar, ya nggak bisa berubah. Nah kalau nggak berubah, firman nggak masuk, nggak rubah, kan nggak ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu di firman. Nah ini yang susahnya, sampai ada dua. Kalau kita benar-benar seperti kemarin, merendahkan hati, kita nggak kerasa benar, kita mau berubah, kita renungkan firman, baru ada perubahan ya. Perubahan kayak kita ini senang ditemplak. Gitu ya. Karena yang itu begitu kuat. Ngomong halus saja kadang nggak ada rasa, mesti kasar. Baru kita ada rasa. Gitu ya. Nah tapi kalau ngomong kasar aja teguran itu nggak ada rasa. Nah mulailah ada satu keadaan. Nah ini yang gak enak. Kan Tuhan ngomong ada teguran, ada ajaran. Nah kalau keadaan sesuatu itu terjadi, nah ini. Baru pikiran kita itu goyang. Baru benar-benar cari Tuhan. Nah itu manusia banget. Nah jadi kita udah tahu. Hidup berkemenangan. Syaratnya itu kita hidup dalam kuasa Tuhan. Cuman gimana kuasa Tuhan itu mengalir di kehidupan kita sehari-hari? Cuman satu syaratnya, manusia kita harus dilemahkan. Ya. Dan manusia tidak bisa melemahkan diri sendiri, tidak bisa. Tidak bisa melemahkan diri sendiri. Ya, karena itu pola pikir yang kita banget. Ya, tidak bisa. Nah, jadi setiap hari itu perlu manusia itu memperlemah dirinya sendiri. Memperlemah manusianya sendiri. Kalau enggak dia bangkit. Memperlemah diri sendiri. Ya, makanya kan paling enak itu doa, baca saat teduh. Paling enak kan pagi. Ya toh? Jadi sebelum aktivitas kita hadap Tuhan. Ya tuh kita minta tuntunan. Ini kan tanda Tuhan tuh gua lemah. Gua minta tuntunan, gua enggak bisa. Ini pagi lebih efektif, ya. Cuman bukan berarti malam enggak boleh. Ya, bukan berarti, yang penting sikap hati. Ya. Karena saya malam enggak pagi. Saya pagi enggak keburu, enggak isya. Nah, saya malam gitu ya. Dan ini yang selama ini kita itu dengung-dengungin. Maria posisi mendengar, Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman, supaya pengetahuan itu banyak, tidak kena Hosea 4 ayat 6 kurang pengetahuan binasa. Supaya pengetahuan banyak ini jadi minyak cadangan, ya, nyambungnya ya. Begitu minyak cadangan banyak, ini pola pikir berubah. Ada minyak yang untuk pelita yang bisa nyala tapi belum dipakai, itu nama minyak cadangan. Pengetahuan akan firman, rema. Itu yang merubah pola pikir kita. Nah, yang merubah pola pikir kita itu melemahkan kekuatan manusia kita. Yang dulu kita andalkan pikiran kita. Ini bagus, ini pasti benar. Ternyata begitu ketemu firman, dibongkar semua. Nah ini kekuatan kita dirontokkan,
diganti sama firman. Itu yang namanya kita itu dilemahkan, kuasa Tuhan melalui firman masuk. Oh, jadi begitu, saya ngerti. Jadi pada waktu ada satu posisi nggak enak di tempat pekerjaan ya, kita udah tahu Widya kemarin, si Sally, ngadepin orang nggak enak gitu ya. Lah itu salah satunya kita harus bermegah. Itu kita dilemahkan. Di sana minyak cadangan harus keluar. Pengetahuan firmannya rema-rema baru sama Roh Kudus dihidupkan. Baru keluar. Nah itulah kuasanya. Mengenai itu nanti closing tidak closing, itu urusannya Tuhan. Gampang sekali. Kesaksiannya banyak sekali. Helen juga kesaksian closing yang nggak dikira-kira ya toh. Dikirain nggak jadi gini gitu. Ternyata closing semua. Itu rupanya kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi kita jangan turut campur, maksudnya begitu. Kepinteran kita yang lama, saya ngomong, pola pikir yang lama, jangan turut campur. Jadi semakin lemah kita, itu semakin kita hendak nyampurin pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kitanya semakin kuat, maka Tuhan bekerjanya itu semakin kecil, kehalang kita. Karena kitanya semakin kuat. Kan bertentangan ya. Nah, saya ngomong gini. Ini Tuhan ngomong, kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada satu ayat lagi saya bacain ya. Di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan gini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Loh, kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Wih, dahsyat banget. Jadi waktu kita lemah, ya, dilemahkan manusia kita, itu rupanya kerajaan Allah itu turun di dalam hidup kita. Waktu kerajaan Allah turun di hidup kita, berarti Tuhan yang memerintah hidup kita. Kalau Tuhan yang memerintah hidup kita sudah tahu jaminannya. Janji-janji Tuhan dan banyak sekali yang Tuhan bakal bukakan. Kalaupun di depan jalan buntu, Tuhan gak peduli. Kalau itu sudah janji Tuhan, jalan buntunya pun dijebol. Tidak ada jalan pun Tuhan buat jalan. Mujizat pun masih berlaku. Apapun Tuhan bisa buat. Yang penting ini kerajaan Allahnya turun enggak? Yang kuasanya itu turun enggak? Karena kuasa tertinggi ya kuasa Tuhan. Iya loh. Kalau kita ngomong nih, orang mati bangkit. Itu kan sudah hebat. Tapi lebih hebat lagi di perjanjian lama. Tulang kering bisa hidup. Kalau mati bangkit, nah itu kan masih baru, ya. Oh ya bangkit. Ya saya itu tulang kering, itu udah nggak tahu puluhan tahun mati, tulang kering, bisa bangkit jadi pasukan. Gila nggak? Itu lebih ajaib berlipat-lipat daripada orang mati dibangkitkan. Kayak cerita Lazarus. Dahsyat. Dahsyat. Nah, sekarang ada jadi masalah lagi, teman. Ngelemahin diri sendiri ini kan susah banget nih terus terang. Susah, hal yang mustahil kita lakukan. Nah, tapi di akhir zaman ini ada satu musuhnya kita itu. Tahu nggak musuhnya kita apa? Kita nggak bisa melemahkan diri. Selalu dia sokong biar kita bangkit. Yaitu namanya uang. Ayo. Uang bangkit loh. Uang bangkit dagingmu. Kekuatanmu bangkit. Susah. Orang mau diomongin ditegur antara nggak punya uang sama punya uang beda. Saya ngomong uang kenapa? Karena ini sangkut pautnya sama akhir zaman.
Jemaat Laodikia itu jemaat akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Diomongin gitu. Itu aku kaya dan memperkaya diriku. Yaitu berbicara tentang uang, betapa dia menjadi penghalang utama jemaat Tuhan di akhir zaman. Rupanya ada ayat lain juga yang ngomong peneguhan ini. Saya ini ayat lama, kita semua sudah tahu, tapi pas tak baca, waduh, ini peneguhan buat kita. Kita itu berapa sesi kemarin dihajar terus soal uang. Rupanya emang di ujung daripada akhir zaman uang ini masalah. Kita baca 1 Titus 3 1-5. Dua Titus 3, sorry. 2 Titus 3 1-5. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Titus. Oh, Timotius berarti, sorry. TI tulisannya. TI bukan Titus ya, Timotius. Iya. Ini 3. 2 Timotius 3. 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Yes. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini jelas diomong akhir zaman. Ini loh ayat 2 diomong menjadi hamba uang. Jelas banget. Jadi hamba uang. Ini ya gak perlu orang itu kaya. Orang yang duitnya pas atau orang yang kekurangan pun bisa jadi hamba uang. Bisa dia berbuat yang negatif demi uang. Ya kan? Nggak mesti yang orang kaya banget baru diomong hamba uang. Tetapi lebih kaya, lebih banyak uang, lebih susah ngendaliinnya. Lebih susah. Itu firman Tuhan yang ngomong. Nanti ada ayatnya lagi. Gitu ya. Nah, ada satu waktu aku renungin ini, langsung ada di hati. Tahu nggak teman-teman, ayat 5 terakhir itu apa? Jauhilah mereka itu. Apa artinya? Saya langsung ingat sama Komsel. Aruna ngomong, lu Komsel milih-milih. Jauhilah. Kalau perkumpulanmu ada kayak gini, jauhilah. Kenapa? Menular. Jangan gara-gara kumpulanmu lu gak diangkat. Sebentar lagi pengangkatan. Ini aku gak nyinggung ke arah sana. Tapi waktu baca, ini langsung ada suara. Jauhilah. Oh, gitu ya. Oh. Jauhilah. Tapi ini gak masuk pembahasan ya. Cuman saya ngomongin karena saya dapat waktu baca melenceng. Ada suara begitu. Oh ya wis. Berarti pas Aruna ngomong di WBI. Ke Komsel pilih-pilih ya. Saya juga dengar di khotbah lain Aruna juga ngomong kayak gitu. Gereja jangan pilih-pilih, tapi Komsel pilih-pilih. Ngomongnya gitu di khotbah yang lain di YouTube ya. Nah pas di WBI dia ngulangin kata-kata itu. Nah aku dapat ini. Oh iya, jauhilah. Dan ini adalah jemaat akhir zaman. Ini banyak sekali. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka di mata manusia. Bagus. Ibadah mereka bagus. Lahiriah bagus. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadahnya, kekuatan dari firman-Nya itu dimungkiri.
hidup tidak ada mujizat, hidup tidak ada dalam kuasa Tuhan karena dia pungkiri. Tapi yang dia jalankan ibadah liturgi daging semua. Jadi yang menyembah itu daging, yang semuanya baca firman yang ya kalau baca ya, kalau enggak. Semuanya daging, yang nyanyi di gereja daging semua. Acaranya pun acara daging semua. Tapi itu ibadah. Wow, ngeri loh ini jebakannya teman. Karena dia secara lahiriah menjalankan ibadah. Kayaknya bagus. Tapi hidupnya ini tidak ada buah. Karena dia memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya. Memungkiri kuasa Tuhan. Kalau nggak percaya kuasa Tuhan, itu berarti dagingnya tidak lemah, manusianya terlalu kuat. Firman nggak bisa masuk. Firman nggak bisa masuk, minyak cadangan nggak ada. Minyak cadangan nggak ada, pelita mati. Kan itu linknya nyambungnya gitu. Bahaya sekali. Jadi kelihatan ciri-ciri jemaat di akhir zaman seperti itu. Dan Tuhan sudah ngomong, nasihatin, jauhilah mereka itu. Kita nih yang hot nih, kumpul sama gitu, nggak tahan juga loh lama-lama. Karena kita dulu berasal dari dunia yang sama, doyan semua, ya toh. Apalagi pas didorong duitnya datang. Waduh. Langsung. Kalau duitnya belum datang, kita masih belum ada modal ke arah sana, kita mundur. Tapi pas didorong duitnya datang. Pas kumpulannya kayak gitu. Masuk satu jalur yang dulu api ada pelita nyala api. Lama-lama surut. Ibadah masih ibadah. Kumpulannya bahkan kumpulannya gereja. Bahaya sekali. Nah jadi hamba uang. Kita tahu sambungannya sama wahyu jemaat Laodikia. Ya. Jemaat Laodikia. Tuhan ngomong gini sama jemaat Laodikia ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya. Ini untuk siapa? Ditegur dan dihajar. Untuk hamba uang. Yang berarti apa? Tuhan Yesusnya sudah keluar. Artinya apa? Tuhan Yesusnya tidak lagi bisa mengendalikan hidupnya. Tuhan Yesus di luar. Orang Kristen loh, masih ibadah loh tadi dia ngomong. Sesi lalu saya ngomong Tuhan Yesusnya udah di luar, kenapa? Ya kan? Rizka enggak dengar, teman-teman yang datang dengar kan? Dia dikatakan gini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku masuk. Berarti posisinya begitu aku memperkaya diri enggak kekurangan apa-apa, Tuhannya ditendang keluar. Ya toh? Nah, ini yang Tuhan mau tegur dan hajar supaya jiwanya selamat. Syukur-syukur kamu bukain pintu, gua masuk lagi. Kan gitu ceritanya. Ya toh? Nah, ini untuk yang ditegur dan diajar. Sekarang pertanyaannya, ngapain ditegur? Ngapain diajar? Cuman satu tujuannya kan? Kan selamat. Cuman satu. Gimana caranya? Memperlemah kekuatan manusia kedagingannya itu. Pikiran-pikiran yang salah, hidup gak berbuah, itu Tuhan tegur, Tuhan hajar supaya lemah. Pakai firman. Nah begitu itu lemah, kerajaan Tuhan datang, itu pelita nyala lagi. Gitu loh maksudnya. Tuhan masuk perjamuan bareng. Karena perjamuan sama Tuhan Yesus itu namanya perjamuan kudus. Itu namanya perjamuan kudus. Jadi ada proses nih. Yang satu Tuhan proses yang seperti tadi ngomong jemaat Laodikia.
Yang satu Tuhan proses lagi, melemahkannya itu beda lagi, yaitu pakai perjamuan kudus. Karena Tuhan mau kita semua perjamuan kudus. Sampai gereja memperingati kita sebulan sekali. Ada gereja perjamuan kudusnya tiap minggu, tahu ya? Tiap minggu ada. Bahkan ada yang diambil segenggam dibawa pulang. Di rumah di mana terus perjamuan kudus toh. Tapi itu kan perambang semua. Actualnya apa? Nanti kita lihat. Ini actualnya yang dimaksud perjamuan kudus itu. Nanti ada ayatnya tak bacain. Itu memperlemah diri kita. Perjamuan kudus mengikis kedagingan kita. Tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis. Ya rupanya yang kita belajar selama ini didengung-dengungin itu terus menekan kita. Memperlemah manusia kita. Pola pikir kita yang dulu dibuangin semua, dirombak total kerangka berpikirnya pakai minyak cadangan itu. Makanya hidup kemenangan. Ya. Mau di bisnis pasti menang. Mau di pekerjaan, di keluarga, sama semuanya lah. Kalau udah cerita kuasa Tuhan, itu menang. Tapi pasti ada proses ya. Jangan diganggu pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita. Begitu pekerjaan Tuhan diganggu kekuatan kita, itu kuasa mundur langsung. Tidak bisa campur. Jadi ikut Tuhan tidak salon. Kerjaan Tuhan direcokin sama kepintaran kita. Tambah lama pulihnya. Ceritanya begitu. Nah, jikalau ada orang mendengarkan suaraku. Ini kan Tuhan ngomong. Jikalau ada yang mendengarkan suaraku. Berarti orang hamba uang ini kan gak mau dengar Tuhan sudahan. Ya kan? Kalau nggak mau dengar Tuhan, berarti dengar siapa? Dengar aku. Ya dong, duitnya banyak ini ceritanya. Ya kan, Laodikia kan, aku kaya, memberkati diriku. Ya dong, saya sudah ngomong. Uang mempengaruhi pendengaran kepada Tuhan. Kalau yang nggak siap, ini ya. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku, Tuhan nggak didengerin sudah. Ya, nah oke. Begitu diketok, kalau Tuhan izin, Tuhan mau dia buka hati, gua masuk nih makan bersama-sama. Ini yang rencana Tuhan awal itu, anak-anak Tuhan semuanya itu maunya perjamuan kudus sama Tuhan. Makan bersama-sama. Kalau nggak mau proses itu berarti ada proses kedua, ditegur. Kalau ditegur tetap nggak mau berubah, ada proses ketiga, dihajar. Mulut nggak bisa berarti pakai tangan. Nah itu prosesnya itu. Prosesnya melemahkan diri, ya, memperlemah diri. Nah, jadi si jemaat Laodikia itu salah mengelola uang, sama persis seperti si bungsu, salah mengelola uang. Salah mengelola uang, si bungsu ngomong balik, Bapak, aku salah sama surga, aku berdosa sama surga. Salah mengelola uang itu berdosa sama Tuhan. Salah mengelola uang berdosa sama Tuhan. Ya. Oke. Paling gampang kalau ngomong uang, teman-teman ingat di dalam hati pikirannya, ingat gini, kalau uang besar masuk nih ya, ingat gini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon ini tidak dapat menolong lagi kamu diterima di kemah abadi. Ingat itu, aku sampai sekarang itu batu fondasiku. Kalau duit banyak datang, aku ingat itu. Ini duitnya join properti, ayatnya mana ya? Ini duitnya join properti. Aku sama Tuhan menerimanya ahli waris. Nah ini uang untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kan ada waktunya kita mati, uang ini tidak bisa nolong. Mau dokter, alat yang paling canggih tetap aja mati. Nah waktu kita mati uang nggak bisa nolong, kita diterima di kemah abadi, diterima di surga. Ini kunci banget untuk jadi kaya selamat di dalam Tuhan. Ingat fondasi ini. Nah, balik lagi pengaturan keuangan sama yang sesi-sesi dulu. Pos-posnya apa? Jangan ditukar-tukar.
Saya pengalaman kan kesaksian di sini. Nominalnya tok tak ganti ke sini. Saya enggak ngambil, langsung diimpiin besoknya. Jangan main-main sama uang. Aku besok diimpiin. Enggak besok. Jam 7 saya eksekusi transferan, kurang lebih. Malamnya Lili langsung mimpi. Ya kan? Akhirnya besoknya aku balikin lagi Lombok karena udah ditransfer. Takut saya. Langsung. Gila. Jangan main-main sama Tuhan. Sama uang ya. Kalau mau kaya, cari duit di dalam Tuhan. Di ayat ini pun diomong. Setia sama harta orang. Kalau nggak setia sama harta orang, gimana Tuhan mau kasih hartamu sesungguhnya? Setia harta orang itu apa sih? Ya punya orang. Kalau kita yang jualan, kalau orang udah beli ini kan hartanya orang beli. Kita mesti tanggung jawab memberikannya sesuai. Tanggung jawab sesuai. Gitu. Itu tanggung jawab. Gitu ya. All you can eat makan nih. Ya. Mentang-mentang all you can eat kan numpuk terus udah habis. Kamu enggak setia sama harta orang. Iya kan? Ambil segunung, orang rugi tuh. Tapi kamu tidak makan. Nah, kamu nggak setia sama harta orang. Tuhan nggak senang. Makan. Sedikit-sedikit. Masih lapar sanggup ya ambil lagi. Tapi jangan langsung banyak terus nggak habis. Ya ini contoh yang paling gampang. Tapi di kehidupan sehari-hari begitu semua. Kita tidak boleh ambil kemarau, ambil untung, ambil kesempatan. Tidak boleh. Itu kita tidak setia sama harta orang. Mazmur 62 ayat 10. Mazmur 62 ayat 10. Sudah, yuk, siapa? Mazmur 62 ayat 10 yang kenceng. Ayat 10. Hanya angin saja orang-orang yang hidup. Oke, sorry. Ayat 11 berarti. Janganlah. Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Nah, harta makin bertambah. Tambah kaya enggak? Tambah kaya. Sebelum kaya, hatinya belum melekat loh. Tuhan ngomong. Pas hartamu bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Loh, ini dahsyat banget ini ayat. Wih, ada ya ayat gini ya. Ada ayat gini loh. Nah jadi, masalahnya kenapa firman Tuhan ngomong, orang kaya susah masuk surga, hatinya gak melekat sama Tuhan. Melekat sama kekayaannya, melekat sama hartanya. Jadi waktu hartanya dikit itu melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia minta Tuhan diberkati. Kan umum, saya sendiri juga gitu loh. Doanya juga tetap minta diberkati, kerjaan semuanya gitu loh. Nggak bisa dihindari itu. Tapi ketika terus Tuhan diberkati, kita kerja semakin baik. Nah ini pertanyaannya. Jangan hati kita melekat pada duit. Enak banget duit banyak itu. Ya. Kalau ngomong nih kedagingan nih, lebih enak nempel sama duit daripada nempel sama Tuhan. Kalau duit banyak datang itu enak banget. Menggiurkan sekali. Kenapa? Itu salah satu faktor yang membangkitkan kekuatan kita. Kedagingan kita. Ini bahaya sekali. Ini ayat-ayat firman. Ini dipegang baik-baik teman. Karena kita itu termasuk orang yang diberkati. Kita termasuk orang diberkati. Ya. Masuk kriteria jemaat Laodikia.
Cuma Laodikia dia ngomong, aku kaya dan memperkaya diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu jemaat Laodikia. Kita itu termasuk di dalam sana. Hati-hati. Kita itu termasuk tidak kekurangan apa-apa. Semuanya tercukupi. Ya, banyak orang yang kekurangan yang kita lihat ya, kurang banget. Kalau di posisi kita ini masih puji Tuhan. Tapi ya itu ayatnya tadi yang ngomong itu. Hati-hati. Jadi intinya nih, harta itu gak boleh membuat kita kuat dagingnya. Bangkit gak boleh. Terus kalau harta Tuhan berkati, semakin banyak semakin diberkati. Jangan hatimu nempel. Hati nempel itu ya, kita masih ibadah loh. Nempel sama duit itu, kita hilang Tuhannya itu, kita tidak ada rasa loh. Karena dia menjalankan ibadahnya. Ini bahaya banget. Kita tidak rasa Tuhan Yesus sudah di luar tuh tidak rasa. Itu gawat banget. Nah, sekarang kita lihat Matius 5 ayat 5. Ini luar biasa kalau teman-teman kita rutin ini memperlemah manusia kita. Itu dahsyat banget. Matius 5 ayat 5 baca. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi. Oke. Lemah lembut. Saya nggak ngomong lembutnya. Lembut bisa. Gampang dibentuk ya. Ini ngomong lemahnya ya. Lemahnya. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Memiliki bumi itu kuasa. Benar enggak? Memiliki bumi itu kuasa. Jadi apa maksudnya? Bumi kan miliknya Tuhan. Kita ada kuasa memiliki bumi. Maksudnya apa? Kita itu wakilnya Tuhan di bumi ini. Dikasih kuasa. Nih bumi ini. Lu nikmati. Ya. Dikasih kuasa. Dahsyat. Apalagi seluruh bumi. Lu punya kuasa. Apalagi seluruh bumi dikasih. Surga sih enggak ya. Bumi ya. Surga ada penguasa lagi. Jangan naik ya. Bumi dikasih. Nih lu bumi dikasih. Lu mau apa sih? Nih gua kasih seluruh bumi. Ada kuasa. Enggak bakal susah. Kalau ada kuasa itu. Nah, Tuhan Yesus nih. Cuman ada satu ayat ngomong, belajar daripadaku. Ya toh? Cuman satu ayat dia ngomong. Ini ayat favorit kita, ayat RA, Matius 11:28. Siapa letih lesu beban berat, datanglah kepadaku, aku beri kelegaan. 29, pikulaku yang kupasang dan belajar padaku. Apa yang dipelajari? Aku lemah lembut dan rendah hati. Satu tok, mau lulus di dalam Tuhan itu satu. Mau salon, mau enak, mau ada kuasa cuma satu. Tuhan ngomong, lemah lembut rendah hati. Orang gak bisa dilemahin kalau gak rendah hati. Orang sombong gak bisa dilemahin. Kuat banget itu kesombongan, kuat banget. Gak bisa disenggol sama sekali. Gitu loh. Dan kelihatan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Mau ada badai, Petrus, tenang. Dia bisa jalan di tengah badai. Tenang gak? Tenang. Yang bikin galau siapa? Yang bikin galau terus siapa? Kita ada galau-galau siapa? Kekuatan kita. Kepintaran kita. Kenapa? Karena proses di pikirannya gini. Wah ini gue bisa mati kalau gini. Wah ini gini. Nah tanpa ada campur tangan Tuhan. Lo emang besok Tuhan gak campur tangan? Tapi pikirannya ngomong gawat ini gua. Nggak bisa. Galau jadinya. Galau itu kedagingan rupanya. Lisa. Ya toh? Jadi dia pikir besok Tuhan nggak campur tangan. Nah, kalau lihat dari ayat ini begitu. Nah, jadi balik lagi ya. Kekuatan manusia adanya di pikiran.
Pikiran yang supply dari hati. Matius 15 ayat 19 dikatakan gini. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya. Jadi semakin bersih hati kita, semakin mensupport pikiran kita jadi bersih. Jadi pola pikir lama, kekuatan manusia kita semakin hilang terkikis. Jadi pentingnya jaga hati itu di sana. Mengandung kuasa Tuhan, mengandung mujizat Tuhan. Ini yang menentukan seberapa persen, seberapa banyak Tuhan bekerja dengan kuasanya, mujizatnya di dalam hidup kita. Nah, saya tadi bilang mengikis kedagingan itu mengikis pikiran, membersihkan hati. Itu namanya memperlemah diri. Memperlemah manusia itu, ya, mengikis pikiran, mengikis daging itu merubah pola pikir. Merubah pola pikir itu pertobatan, ya. Dan membersihkan hati. Hatinya itu adanya, sumbernya adanya di hati. Nah, saya bilang tadi, untuk yang ditegur, dihajar, ini yang jemaat Laodikia. Jadi teguran itu tidak enak, ya. Hajaran lebih tidak enak lagi, tapi itu baik, ya. Diomong itu baik. Oke, kita tidak ngomong. Sekarang kita ngomong yang terakhir. Teguran hajaran Tuhan tidak mau. Tuhan maunya itu dia masuk makan bareng. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Ingat, target kita bukan ditegur, dihajar. Cuman emang kita itu kadang missnya itu, bebalnya kadang susah sekali. Jadi perlu teguran keras kita baru ngeh gitu loh, ya. Nah, tapi maunya Tuhan itu dia masuk makan bareng. Yang kita bahas habis ini sekarang, yang Tuhan mau, yang kita nanti tiap hari mengusahakan yang Tuhan mau. Makan bareng bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi gini, Wahyu 3:20 tadi dikatakan gini, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, ya, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku masuk mendapatkannya. Apa itu? Firman yang masuk di hati kita. Ya, bayangan ini kan pengandaian semua ini. Ya, kita mesti bisa lihat pengandaiannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, sekarang kita lihat. Ini satu perjamuan. Ini nyambungnya ke perjamuan kudus. Benang merahnya. Karena ini untuk membeli minyak. Kan jemaat Laodikia, belilah daripadaku. Membeli itu perjamuan kudus itu tadi. Makan bersama-sama itu membeli. Ya kan? Di ayat sebelumnya kan gitu. Kamu malang, buta, miskin, telanjang, beli daripadaku. Nah, membeli itu, yaitu tadi perjamuan kudus. Intinya perjamuan kudus itu tadi merenungkan firman. Tapi kita baca supaya kita ngerti. Supaya kita ngerti, ya. Oke, kita baca perjamuan kudus Yohanes 6. 53 sampai 56. Yohanes 6 53 sampai 56. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini ya, perjamuan kudus nih, ya. Jika kita nggak makan daging anak manusia yaitu Yesus dan minum darahnya, itu percaya minum, ya. Nanti ada ayatnya dulu, ya, pernah dibahas, ya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Masuk surga ini loh syaratnya, ya. Ini masuk surga.
perjamuan kudus. Perjamuan kudus apa sih? Makan daging Yesus. Daging Tuhan Yesus apa? Firman. Tapi daging tok tidak ada darah, mati. Ini ada daging nih, darahnya nggak ngalir, mati jadi body aja. Ketika daging itu bisa bergerak, darah ngalir. Ya, darah itu apa? Kan firmannya ada, darah itu percaya, ya kan? Tak kasih firmannya. Oke. Firmannya itu Yohanes 6:35 dikatakan gini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ia tidak akan lapar lagi berarti makan daging dia. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haus itu minum apa? Minum darah Yesus. Jadi waktu kita dengar, itu kita makan dagingnya. Tapi kalau itu tidak percaya, tidak hidup. Tapi apa yang kita dengar waktu itu kita percayai, dan itu namanya makan daging dan minum darah. Itu perjamuan kudus. Angkat roti, ini tubuhku, memperingati, ingat gak ya? Makan, itu. Yang benerannya ya dengar firman itu, makan itu. Aslinya seperti itu. Tapi jarang orang perhatiin, perjamuan kudus dipikir makan roti beneran gini-gini. Itu perlambang. Aslinya apa sih perjamuan kudus? Ya ini renungin firman. Waktu itu percaya, pola pikir kita berubah, itu pertobatan. Kita masuk surga. Nah percaya itu yang dikatakan minum darah Yesus. Ini aslinya yang Tuhan mau itu. Jadi begini. Waktu kita makan daging Yesus, itu nempel di daging kita. Daging kita di posisi yang ditempeli daging Yesus, itu hilang. Daging kita itu daging kebinasaan. Menemui kebinasaan. Manusia kedagingan kita. Daging menuju kebinasaan. Makanya itu harus dibuang, dilemahkan. Diganti dengan dagingnya Tuhan Yesus. Jadi waktu perjamuan kudus kita merenungkan firman itu, kematian yang ada di dalam diri kita dimakan oleh kehidupan. Daging Kristus. Pernah dulu banget sharing di sini, perjamuan kudus itu pertukaran. Kematian kita ditelan kehidupan oleh Tuhan. Pertukaran terjadi. Kematian ditelan sama Tuhan. Kita jadi hidup abadi masuk surga. Itu perjamuan kudus. Jadi ini firman yang menyembuhkan. Ini firman yang menyelamatkan semua yang kita makan. Sakit sembuh, yang gak boleh dipulihkan, semua berawal dari firman aja. Pertukaran itu terjadi. Tuhan ngomong sudah selesai. Nah jadi yang perjamuan kudus itu kita ingat, aduh, gua gimana ya kehidupan keintiman sama Tuhan ya. Renungi firman, gini baca Alkitab, bener gak sih aku lakuin? Kalau kita nih perjamuan kudus makan tapi nggak ngelakuin, kita itu seperti yang diomong, nggak layak. Kalau nggak layak di sini ngomong kena hukuman. Ini perlambang bener loh yang kita lakukan dagingnya Tuhan. Ini berbicara benar-benar upacara sama Tuhan, ini daging Tuhan. Jangan bohong-bohong. Jadi kalau benar perjamuan kudus harus dilakukan. Merenungkan firman siang dan malam harus Yosua 1:8. Enggak bisa enggak. Yohanes 3:30. Yohanes 3:30. Yohanes 3:30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini kunci. Saya dulu seneng ayat ini. Gimana? Tuhan Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Gimana? Ya tadi, setelah kita ngomong jelas, udah tahu maksudnya Tuhan Yesus semakin besar. Iya, semakin besar di dalam diri kita. Ya toh? Kitanya semakin kecil.
Semakin terkikis, sampai mati harus begitu perjalanannya. Gitu loh. Nah, ini ayat penutup masuk ke dalam perjamuan kudus tadi. 1 Korintus 11:26. Satu Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, ini gini loh teman. Ini kan perjamuan kudus. Kamu makan roti, minum cawan ya. Persis yang kita lakukan, ya toh? Ini apa hubungannya kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang? Ini kan harus dicari remanya itu loh, yang tersiratnya apa? Kok makan perjamuan kudus kita memberitakan kematian itu nyambung nggak sih? Nah, ini yang susahnya, ya toh, teman-teman. Jadi yang kita lakukan makan roti dan minum cawan itu tadi perjamuan kudus, kita udah tahu. Benar-benar itu kita dengar dan percaya itu firman. Kita renungkan, kita ada pertobatan, perubahan pola pikir. Nah, syaratnya berbuah, mendengar dan mengerti. Jadi, yang dimaksud memberitakan adalah orang itu melakukan perjamuan kudus yang benarnya. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan aku. Satu unity. Dia di dalam aku di dalam dia. Hidupku berbuah, mendengar dan mengerti. Berbuah itu memberitakan kematian Yesus. Berbuah itulah kesaksian. Orang-orang lain lihat perbuatan kita yang sudah berubah. Itu memberitakan. Memberitakan kan gak melulu lewat mulut. Lewat kelakuan orang udah lihat. Ini pasti Kristen. Orang gak ngomong loh. Ya, terberitakan kan. Apalagi kalau dia nanti sampai ada komunikasi. Kita bisa lebih dalam lagi. Tapi yang dimaksudkan, apa hubungannya perjamuan kudus ini dengan memberitakan kematian? Yaitu tadi. Kalau nggak ketemu linknya, hubungannya nggak bisa. Gitu. Nah, terus satu lagi. Ayat 31 dikatakan gini. Tadi 26, sekarang 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. No. Menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Ngerti toh menguji diri? Menguji diri waktu merenungkan firman, itu nguji diri tuh. Gua itu gimana nih sama firman? Bapak belur tahu dah kalau udah kayak gitu. Jauh, itu menguji diri. Dia ngomong, Tuhan ngomong, hukuman tidak menimpa. Tuhan tidak ngasih hukuman. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Dari Tuhan tidak ngasih hukuman. Dia sudah bertobat. Tapi kalau di dunia kan masih ada efek. Ya kan? Masih ada efek di dalam dunianya. Tapi dari Tuhan, jangan mau diintimidasi Tuhan hukum kita. Jangan mau diintimidasi, aduh Tuhan hukum kita. Jangan mau. Karena ayatnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang gak enak pun gini gitu, ini bukan hukuman dari Tuhan. Ya, ada proses, ada lain-lain gini gitu. Tapi ini bukan hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena saya benar-benar mau bertobat sama Tuhan. Saya benar-benar tiap hari itu cari. Saya benar-benar tiap hari itu masuk perjamuan kudus. Saya mau kikis semua kekuatan manusiaku. Ya. Jadi banyak handicap yang gak enak. Tapi ingat, bukan hukuman dari Tuhan. Oke. Ada yang lebih serem-serem lagi. Yang tidak layak. Dia makan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini serem lagi. Makan tapi dia gak ngakui tubuh. Gak ngakui tubuh apa sih? Gak percaya firman. Tapi makan perjamuan kudus. Seperti tadi jemaat akhir zaman. Melakukan ibadahnya tapi memungkiri kekuatannya. Kan begitu.
tapi dia perjamuan kudus. Kan nggak main-main yang kita ikrarkan ini sama Yesus. Oh. Nah, jadi saya sekarang lebih jelas, lebih ngerti, lebih bisa untuk membaca firman, merenungkan. Oh, ini penting buat aku loh. Rupanya minyakku harus banyak supaya pola pikirku berubah. Supaya aku ndak kuat, aku lemah, kemanusiaku dikikis terus. Jadi Tuhan lebih nyata, lebih besar dalam hidupku. Yang artinya apa responku, apa yang aku lakukan, itu Tuhan di dalam aku, bukan aku. Kok bisa ya kamu baik ya? Bukan aku, itu Tuhan. Akunya sih ndak mau gitu, tapi akunya sudah dicaplok sama Tuhan itu. Udah dikikis, sudah hilang. Jadi aku bisa baik gini, itu Tuhan. Tuh gitu loh. Jangan ngakuin, oh aku udah baik. Oh jangan. Itu kuat banget. Ada teguran, ada hajaran nanti. Oke, teman-teman, jadi inti dari tadi itu ya, kita tidak bisa melemahkan diri sendiri, manusia sendiri ya. Jadi perlu Tuhan. Nah, cara melemahkannya yang Tuhan mau, masuklah perjamuan kudus, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Dan bonusnya, kamu dikasih bumi. Kasih bumi, ya, memiliki bumi. Memiliki bumi berarti ada jatah. Tahu nggak sih bumi? Semua dari bumi kan. Ngomong baju kan, kain dari bumi toh. Ngomong apa? Emas dari bumi toh. Apa yang dari bumi? Coba mau tanya. Apa yang nggak dari bumi? Mau makanan ramen pun dari bumi. Tepungnya dari bumi ngolahnya. Semua dari bumi. Daging-dagingnya, sapinya makan dari rumput dari bumi juga. Kamu memiliki bumi, udah semuanya. Itu janji Tuhan loh. Tapi ingat, kalau kamu benar-benar jalanin ini, Tuhan bawa kita naik itu pasti. Pasti itu. Cuma nasihatnya tadi, begitu semakin banyak harta kita, itu nggak bisa ditolak loh. Pasti itu. Orang kerja benar pasti ada bedanya naik. Jangan hatimu melekat. Uangnya ini join properti. Ya, kalau pemasukan tanya Tuhan, pengeluaran pun harus tanya Tuhan. Jangan pemasukan tanya Tuhan, pengeluaran tanya gua. Dikunci semuanya, gitu ya. Nah, jadi ini harta yang Tuhan kasih. Itu join properti sama Tuhan dan untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Ingat, itu fondasi. Kita jadi tidak mabuk. Ya, oke. Jadi harus setiap hari memperlemah diri kita. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-firman yang Kau berikan pengertian buat kami. Sehingga ada banyak pola pikir kami yang salah berubah. Dan kami bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah peringatkan kami Tuhan. Untuk terus memperlemah kekuatan manusia kami Tuhan. Dan kami akan memperkuat roh kami Tuhan. Untuk intim tetap dengan Engkau. Sehingga kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam hidup kami. Kami berjalan sehari demi sehari dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Tidak ada jalan buntu di depan kami. Tidak ada tembok yang bisa tebal menghalangi jalan kami. Karena Engkau ada di depan kami Tuhan. Dan mujizat-mujizat-Mu terjadi sepanjang hari Tuhan Yesus. Di dalam keluarga kami. Hubungan suami istri anak, di dalam keuangan kami, di dalam kesehatan kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ada di dalam setiap area kehidupan kami. Kami menang di setiap area kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sulit dihindari
untuk Engkau tidak memberkati kami. Tetapi kami katakan kepadamu Tuhan, kami dalam keadaan yang terus Engkau berkati secara harta juga Tuhan. Kami enggak mau melekat dengan harta berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami enggak mau bahkan terpesona Tuhan. Kami mau terpesona sama Engkau saja Tuhan Yesus. Dan kami katakan kepada Mamon, Engkau harus keluar dari kehidupan kami. Kami usir Engkau, kami tengking Engkau dari keluarga kami, dari pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukan mengendalikan uang kami, tetapi Yesus, Tuhan Yesus yang mengendalikan uang kami. Ini adalah harta dari surga, harta dari Tuhan, di mana yang kepemilikannya adalah joint property kami dengan Tuhan Yesus. Jadi Engkau tidak dapat menjamah uang kami, harta kami. Dan semua belalang pelahap juga aku katakan kepadamu, ini adalah harta yang kudus dari Tuhan. Aku usir engkau, aku patahkan dan hancurkan semua belalang pelahap dalam nama Tuhan Yesus. Harta yang Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan, untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan disenangkan atas harta yang sudah diberikan kepada kami, dan kami semakin kaya masuk surga dan semakin memuliakan Tuhan, dan hidup kami semakin berbuah-buah. Tidak ada kemandulan dalam hidup kami. Tidak ada jalan buntu. Kami songsong. The new beginning. Itu terjadi. Mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan yang sempurna mengalir. Mujizat Tuhan ada di dalamnya. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kasih karunia anugerah kemurahan hati menyanggupkan kita terima kuasa dari Tuhan. Bapa yang di surga memberikannya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita memberikannya, dan dengan keintiman kita dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah terima kuasa dari Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.